Audio Jungle. Selamat manugut, salam semangat mardongan hahipason tuhita saluhutna. Naing marsaringar hatan itu hatta, alani jumulo tapangido gugu dohot bisuk, tapasana marohatta martangiang mahita. Mauleate hupasatami tu adupanmu, natotong marmudu hami satu sadarion. Naing bigion nami hatami nagabi bohal di partodion nami, mangido hami tujulom, asa torangi roha dohot pikiran nami, laho mangatusi hatami dohot dinggan. Amin. Hatan itu hatta sadarion di hari Selasa tanggal 10 September 2024 dienet do sian Yohanes 12 ayat 47 namaddo. Asa mulu adong nau begi hatakku gabedang diradoti dada au manguhum ibana. Ai dada lahu manguhum portibion, nalahu paluah portibiodo ubahen naro au. Di bagasan bahasa Indonesia didok. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Huria nani halongan di bagasan Kristus Yesus. Kita tahu di dalam Alkitab, Allah digambarkan sebagai pribadi yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tetapi tidak hanya itu, Allah juga digambarkan sebagai pribadi yang keras dan tegas, bahkan sampai murka ketika Allah melihat umatnya berpaling dan menduakan Allah dengan menyembah ilah lain. Juga ketika umatnya tidak taat, tidak setia, dan melanggar hukum Allah. Amang inang dan yanakon nami remajana poso bulung, nats hari ini mengingatkan kita bahwa sekalipun Yesus memiliki otoritas untuk menghakimi umat manusia karena tidak mendengar dan mengikuti firman-Nya, tetapi Dia tidak mempergunakan otoritas tersebut. Yesus berkata, "Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Penghakiman bermakna pada tindakan penghukuman Allah akan dosa-dosa manusia dengan menimbang sesuai keadilan Allah. Sedangkan penyelamatan adalah bentuk cinta Allah
melalui karyanya yang besar untuk menebus manusia dari keberdosaannya. Karena dosa, manusia jadi terpisah dari Allah. Kemudian Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban pendamaian untuk memulihkan hubungan yang terganggu antara manusia dengan Allah. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menjadi jalan keselamatan satu-satunya kepada umat manusia. Lantas, apa yang menjadi alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus? Di sini kita mencatat ada 4 alasan. Alasan yang pertama adalah karena kasih karunia dan belas kasihan Allah. Kita bisa membaca di Efesus 2 ayat 4-5. Di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Allah menyelamatkan manusia karena kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Alkitab menyatakan bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena Allah yang kaya dalam belas kasihan. Injil adalah gambaran ekspresi cinta Allah yang tak berkesudahan terhadap manusia. Alasan yang kedua adalah karena pemulihan hubungan dengan Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Allah ingin memulihkan hubungan yang terganggu antara manusia dengan dirinya. Dalam Kristus, manusia dapat bersekutu kembali dengan Allah dan mengalami pendamaian yang datang melalui keselamatan. Alasan yang ketiga adalah penebusan dari dosa. Dalam Roma 3 ayat 24-25, di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus untuk menebus manusia dari dosa dan hukuman yang layak mereka terima. Kematian dan kebangkitan Yesus menghapus dosa manusia dan membuka jalan bagi pengampunan. Dan alasan yang terakhir adalah karena anugerah keselamatan. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Manusia tidak dapat memperoleh keselamatan dengan perbuatan baik mereka, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini akan menghindarkan adanya kesombongan dan menjadikan keselamatan tersedia bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kini Allah telah mengulurkan tangannya dan membiarkan kita datang untuk menyambutnya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Pilihan dan goodwill ada sekarang di tangan kita. Apakah kita menyambut uluran tangan Yesus atau kita malah mengabaikannya? Menerima panggilan Tuhan Yesus artinya menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, jangan kita sampai meragukannya bahwa keselamatan satu-satunya hanyalah di dalam Kristus Yesus. Ketika para pegiat Kristen progresif belum lama ini mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar nama Kristus Yesus,
dengan berbuat baik pada sesama dan kemanusiaan, maka ini adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Kita harus tegas dan menolak ajaran ini. Kita harus mengingat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah, kalau Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, bagaimana dengan penghakiman? Hal ini bukan berarti penghakiman tidak ada. Penghakiman tetap ada sesuai firman yang dikatakan Yesus dalam ayat 48, yaitu, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah ia akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Akhir zaman ditandai dengan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, di mana sesuai iman kepercayaan kita bahwa kedatangannya untuk menghakimi orang yang hidup maupun yang mati. Oleh karena itu, mari pastikan untuk tetap setia, tunduk dan taat mengikuti Yesus seumur hidup kita. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terpujilah nama Tuhan kita. Amin. Tapasana maruhatta martangi yang mahita. Maulia tehupasatami tuadopamu ale debata. Dinaung marsaringar hatam nabadiei tusude naubegesa. Lopokomei bagas turuhan nami. Asalam tang haporsion nami. Jalalam mar sihohot. Laho mangihutonho saliling dingulu nami. Di manogoton hutang eko kami akar ruasmi. Pasu-pasu masudi akan naniulan di tangan nami. Gabi habaurannya ke pasu-pasu. Dame dohot lasti roha. Songoni manang akka yanakon napinolomehemu tuhami. Gabi yanakon sibuan gornoli. Jala sioloy ajar. Jalan nabiar midaho. Hutangnya ko kami akar ruasmi. Nasolapotan urat natugu. Saya palumehom matunasida. Hobar tuasi dohot lomon di roham. Hutangnya ko kami akayanokan nami nangguk tiki na marsahasotan. Selehom masirokap nitodina na biar midaho. Pasu-pasu mauluan nami. Parhalado dewan do seksi. Selehom mahabisuhon. Gugu dohot haipason. Lahom dohot ibadah permingguan. Dohot ibadah pertangyangan sisigan minggu. Dohot ragam kegiatan kategorial. Imadalan nami lahom memuji dohot pasangat guarmu. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohan di debata ama. Dohot parsauran di todi porbadia. Ima nama dongan hita. Olat nyon ro di saleleng ni lelengna.